Orang jahat itu adalah orang baik yang disakiti. Hmm, apakah benar? Let's break it down. Hai, aku Puja, seorang reviewers buku and seorang pembaca yang suka banyak baca buku. So, ada sekali banyak perkataan yang bilang gini, orang baik itu jangan terlalu baik deh, nanti kamu dijahatin. Jangan terlalu baik, nanti kamu dimanfaatin. And apakah benar? Ataukah itu salah satu cara pandang yang salah? Karena apa? Karena dalam buku ini, Terelie janji, aku menyadari bahwa terlalu baik itu bukan sebuah kesalahan. Terlalu baik dan dimanfaatin itu juga bukan kesalahan. Itu adalah kelebihan kamu. Karena dalam buku ini, kamu bakal dilihat dari sisi seorang orang baik yang juga dimanfaatin. So, dalam buku ini itu bercerita tentang Bahar, seorang santri yang super duper nakal. Kalau kamu cuma merasa kenakalan kamu hanya sekedar bolos, hanya sekedar ngeprank teman, ngeprank guru, nah, itu nggak sampai kenakalan si Bahar ini. Kenapa? Kenakalan dia ini itu membakar pesantrennya hingga temannya tewas. You hear me right? Because dia saat masuk ke pesantren itu adalah seorang yatim piatu yang nakal banget, sampai-sampai neneknya itu serahin dia ke pesantren itu. Dia berharap si Bahar ini bakal lebih baik setelah di pesantren. But turns out dia malah buat kekacauan besar hingga akhirnya diusir dari pesantren. So, kamu bayangin gimana mungkin seorang santri dengan kenakalan mesti mabuk-mabukan saat di pesantren, dia membakar pesantren yang saat itu masih, kalau pesantren dulu itu masih pakai kayu, dan dia ngebakar pesantren itu, tempat tinggal asrama bisa dibilang. Asrama pesantren itu dimana ada salah satu temannya yang nggak sempurna, ada kekurangan, dan itu terjebak di dalam dan meninggal, tewas terbakar saat itu. Sampai akhirnya Buya, yang seorang pemimpin pesantren itu, mengusir Bahar ini keluar dari pesantren. But apakah memang Buya ini mengusir Bahar begitu saja? Jawabannya no. Karena apa? Karena sebelum Buya ini mengusir Bahar, dia bilang gini, sebelum kamu keluar dari pesantren ini, berjanjilah kepadaku bahwa kamu bakal nerapin 5 hal ini. Ada 5 pusaka yang dititipkan ke Bahar yang saat itu masih pemberontak. Kamu bayangin, kamu nitipin pusaka atau saat itu adalah nasihat penting ke orang yang pengen banget keluar dari pesantren itu. Makanya dia bikin kenakalan. Dan kamu ngira dia bakal menuhin janji itu? Kita bakal bilang it's impossible. Gak mungkin. Soalnya kelakuan yang selama ini dia lakuin di pesantren itu dengan tujuan dia keluar dari pesantren, dan gak mungkin dia bakal repot-repot menuhin janji ke Buya, ke pemimpin pesantren itu. Tapi kita gak tahu, bahkan orang yang dibilang senakal itu, orang yang punya masa lalu seburuk itu, ternyata punya sisi baiknya, ternyata punya nuraninya. Dan saat itu keluarlah Bahar ini dari pesantren. Dia akhirnya bertemu, pergi ke kota, pergi ke provinsi, ibu kota provinsi. Di sana dia bertemu saat tahun-tahun itu, saat dimana kenakalan, mabuk-mabukan itu hal yang biasa. Dia datanglah saat usianya sudah mencapai dewasa, dan dia tinggal di ibu kota sana. Dia bertemulah, sehariannya itu dihabisin di mana, kata? Dia ngabisin itu di bar, mungkin menurut aku itu bar deh, tempat orang mabuk-mabukan gitu. Dia ngabisin hari-harinya di situ setiap malam. Dia mabuk-mabukan di sana sampai akhirnya dia bertemu dengan seorang bos preman yang nguasain wilayah itu. Dia ngabisin masa-masa mudanya, masa-masa 18 tahunnya itu sehari-hari setiap malam di bar itu. Dia ngapain? Dia mabuk-mabukan. Tapi dia nggak ada main cewek.
tapi dia cuma mabuk-mabukan, minum alkohol setiap harinya. Sampai akhirnya dia bertemu dengan bos preman ini, bos Acong ini. You know what? Bos Acong ini, dia itu preman yang paling ditakuti saat itu. Tapi Bahar dengan gaya tengil dan gaya acuh dan tak acuhnya, dia akhirnya berhasil dekat dengan dia, dengan bos preman ini. Mereka berinteraksi, mereka saling berbicara, saling berbagi candaan, kelakar di malam hari. Namun, ada saja masalah yang datang yang berhubungan dengan bos ini. Masalahnya bukan Bahar yang ngelakuin, tapi orang-orang yang Bahar kenal. Jadi saat dia menemukan kontrakan di kota itu, dia punya tetangganya bermasalah. Alih-alih untuk melarikan diri atau bersikap bodoh amat, dia malah ikut serta. Karena apa? Karena hati nuraninya yang bilang, like, dia berpikir gini, ngapain gue bantuin. Dia bukan keluarga gue, kita cuma tetangga, gak ada manfaatnya bagi gue. Tapi hati nuraninya bilang, ayolah bantu aja, like, nggak ruginya kok kamu mau bantu gitu, kamu mampu kok, bantu aja. Akhirnya yang menang siapa? Hati nuraninya. Dia bantu tetangganya. Masalahnya, bantuan yang dia berikan itu malah berdampak negatif ke dia. Ujung-ujungnya dia yang kena masalah, ujung-ujungnya dia yang kena pukul, ujung-ujungnya dia yang masuk penjara. Kamu tahu dia masuk penjara hanya karena bantuin tetangganya, tetangga yang gak kenal dekat, tetangga yang hanya kebetulan mereka itu satu kompleks atau satu kontrakan, satu lingkungan kontrakan. Hanya karena itu, bukan karena dekat banget, bukan karena hutang budi, tapi hanya karena dia seorang tetangga. Dia akhirnya memutusin untuk ngambil alih tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh tetangga ini, dan akhirnya dia masuk penjara saat itu. Di penjara, apakah berakhir? No. Kehidupan sebenarnya masih berjalan di sana, dan itu malah lebih buruk. Bahar harus bertahan di sana, harus ngadepin preman-preman penguasa penjara, dan akhirnya harus berhadapan dengan masalah juga. Masalah apa? Masalah nurani juga. Ujung-ujungnya saat di akhir-akhir, dia ikut campur lagi, membantu lagi preman, bukan narapidana lain yang mau diperkosa oleh narapidana yang lainnya. Like, bayangin, itu sebenarnya gak ada hubungannya dengan Bahar, gak ada hubungannya dengan dia, dan it's totally gak ada benefitnya ke dia, tapi ujung-ujungnya malah nuraninya juga yang menang. Akhirnya dia ikut campur, ngebantu narapidana ini lepas dari narapidana penguasa, dan ujung-ujungnya dia kena masalah. Ujung-ujungnya dia juga yang bakal dikenai sanksi oleh para polisi di sana, oleh para sipir di sana. And setelah lolos dari penjara, apakah hidupnya bakal lebih baik? No. Masuklah ke bagian dia akhirnya keluar dari provinsi, berjalan menuju tempat yang menurut dia hati ini nyaman gitu. Jadi dia melewati perjalanan panjang, naik bus, turun bus, hingga sampai ke satu tempat. Di sana dia buka usaha elektronik, reparasi elektronik. Nah, di sana dia bertemu dengan cintanya. Dia bertemu dengan wanita keturunan Cina Tionghoa yang bernama Delima. Apakah dia langsung dapat? No. Karena saat dia jatuh cinta ke Delima saat itu sudah memiliki tunangan dan pacar. Ujung-ujungnya Delima nikah dengan pacarnya itu, tunangan itu, dan pergi ke ibu kota lain. Selama periode itu, Bahar bisa dibilang patah hati, tapi dia gak mau bersedih terlalu lama. Dia ngejalanin usahanya dengan maksimal hingga akhirnya terkenal di seluruh kota. Namun tak berselang lama, dia dengar gosip. Bahar ini orang yang gak mau mendengar gosip, gak mau ikut serta dalam menggosip. Kalau dia punya karyawan, kalau karyawannya ini itu menggosip, bakal dia lempar. Artinya dia bakal marahi karyawannya itu, jangan bergosip di usahanya itu, gak boleh. Dia dengar kabar bahwa Delima itu cerai dengan suaminya. Karena apa? Karena suaminya itu KDRT. Akhirnya ada kesempatan nih, tapi Bahar gak mau serta-merta langsung mengambil kesempatan itu. Dia kasih waktu untuk Delima berinteraksi lagi,
dengan kehidupannya yang baru setelah bercerai dengan suaminya. Sampai akhirnya ujung-ujungnya mereka bersama. Tapi tahu masalahnya di mana? Masalahnya adalah mereka hanya bahagia selama 3 bulan aja. Kamu bayangin, mereka menikah baru 3 bulan, Delima akhirnya meninggal. Karena apa? Bukan karena penyakit, tapi pada saat itu ada kerusuhan, demo besar-besaran, di mana para pendemo itu mengincar orang-orang Tionghoa. Ini ngingetin kita ada kejadian sejarah kita juga. Nah, orang-orang itu kebetulan Delima ini, dia saat itu lagi di toko. Delima ini dia punya toko emas. Dan saat itu dia lagi di toko, dan dia adalah orang Tionghoa, orang Cina, orang keturunan Cina. Jadi saat itu tokonya itu kena amukan massa. Mereka karena melihat amukan massa mau datang ke tokonya dengan ada 2 karyawan lain di dalamnya, Delima serta-merta langsung menutup tokonya itu dan bersembunyi di dalamnya. Tapi itu adalah solusi yang buruk. Karena apa? Para massa, para pendemo itu membakar toko Delima. Dengan Delima di dalam yang terkurung, tidak ada oksigen sama sekali, akhirnya Delima itu meninggal dalam keadaan kehabisan oksigen. Mereka baru 3 bulan menikah. Bisa dibilang 3 bulan itu adalah saat-saat paling bahagia dalam hidup Bahar. Sepanjang hidupnya, dia itu selalu dihantui ternyata dengan kejadian yang dia lakuin di pesantren. Karena itu saat melihat dan memangku sendiri mayat istrinya, Bahar ini langsung merasa bertanya, langsung protes ke Tuhan dan bilang gini, Kenapa harus istri saya? Kenapa harus istri saya menanggung karma dari perbuatan saya di masa lalu? Kalau memang masih ada karma yang harus saya tanggung, masih akibat yang harus saya tanggung akibat perbuatan saya waktu di pesantren, kenapa nggak langsung ke dia gitu? Tapi kenapa harus ke orang-orang terdekatnya? Akhirnya Bahar itu patah hati banget, sepatah-patahnya dia, sampai dia meninggalkan usahanya yang sudah sukses dan pergi bekerja. Kemana? Dia pergi bekerja di tambang, di pertambangan yang sangat-sangat besar resikonya dan pekerjaan yang berat. Tapi itu yang dia butuhkan. Karena apa? Karena sejak kematian istrinya itu, dia nggak bisa lagi punya waktu tenang. Kalau ada aja waktu di mana dia duduk termenung, dia bakal mengingat itu lagi. Dia bakal berandai-andai lagi, dia akan marah lagi, kecewa lagi, dan sedih lagi. Sebab itu dia ingin menghabiskan seluruh waktunya untuk bekerja. Hingga saat tidur, tubuhnya akan lelah dan dia bakal terlelap dengan cepat. Bekerjalah dia di pertambangan. Apa yang terjadi? Apakah dia sukses melupakan istrinya? No. Bakal ada kejadian lagi. Dia diuji lagi. Jadi dia bertambang di sana, tambang emas. Masalahnya adalah dia selalu yang dapat beruntung menemukan akar emas itu. Di mana dia memantulkan tongkatnya, di mana dia menggali tanah, di situ dia menemukan emas. Saat itu dia bertanya-tanya, kenapa Tuhan ngasih dia kelebihan ini, dan kenapa pula Tuhan ngambil istrinya? Dia nggak mengerti saat itu. Sampai ada kejadian di mana saat itu dia dan teman-temannya, para penambang lain, itu menambang di dalam, dan tanpa tahu terjadi gempa di luar. Mereka terjebak di dalam lorong-lorong tambang tersebut selama hampir 72 jam. Selama 72 jam itu, satu persatu para penambang ini tuh meninggal karena kehabisan oksigen, karena kehabisan logistik. Dan ada salah satu penambang itu yang dekat banget dengan Bahar. Dia bertanya ke Bahar gini, dia lah yang memberikan jawaban atas segala keresahan yang selama ini Bahar rasakan, pertanyaan atas kehilangan istrinya. Sampai akhirnya yang membuat Bahar sadar dan menerima dengan lebih baik lagi masalah dan juga kesedihannya itu. Tapi sayang sekali bahwa salah satu teman Bahar itu, dia meninggal di dalam dan gak sempat diselamatkan. Keluar dari tambang tersebut, Bahar akhirnya pindah lagi menuju tempat yang baru, di mana di ibu kota, di dalam gang-gang, di mana dia akhirnya memutuskan untuk menetap di sana. Ya, di sanalah Bahar akhirnya memulai usaha makannya, rumah makan yang dia pelajari dari skill di lapas. Jadi di lapas dia menerima skill, salah satunya skill memasak
Dia suka buat rendang. Masakan rendangnya itu sangat terbaik lah gitu. Makanya dia memutuskan untuk membuat rumah makan yang bernama D5. Dia memutuskan mengambil nama istrinya untuk mencurahkan dan mengingat istrinya melalui kerjaannya yang baru. Akhirnya Bahar menghabiskan kehidupannya hingga hari tua. And that's how life works. Even though kita melakukan hal yang baik, belum tentu lingkungan sekitar itu baik. Dan apakah Bahar menjadi orang jahat? No. Bahkan dengan keadaan yang terus-menerus menerpa dia, ujian yang terus menerpa dia, kesedihan yang terus menerpa dia, Bahar tetap memilih menjadi orang baik. Bahkan kebaikannya itu sudah menjadi daily rutin lah istilahnya. Bahkan kalau orang normal menganggap dia itu alim banget, tapi menurut Bahar enggak. Aku enggak alim kok katanya. Tapi itu hanyalah hal normal yang aku lakuin. Tapi masalahnya hal normal yang dia lakuin itu dianggap hal luar biasa bagi orang lain. That's why aku ngerasa orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Cerita ini itu menegaskan balik, no, that statement is not true at all. Nggak benar sama sekali. Karena lihatlah Bahar dengan ujian dan masalah yang menyakitinya terus menerus. Setiap fase kehidupannya nggak ada, kalau bisa dibilang nggak ada yang benar, pasti belok-belok terus. Dia tetap memilih menjadi orang baik dan tetap memilih untuk memegang pusaka yang diberikan oleh buyanya. That's why aku ngerasa kamu pasti tahu novel Janji ini adalah salah satu novel paling populer di TikTok. Di IG juga banyak banget orang yang membaca. That's why kalau kamu mau mulai membaca, ini bukan sekedar buku viral yang gak cocok semua, tapi aku bakal yakinin bahwa buku ini pasti bakal cocok kalian baca. Semua kalangan pasti bakal cocok baca buku ini. Ada tipe di mana buku tersebut hanya viral dan hanya cocok untuk sebagian orang, tapi buku ini itu berbeda. Ini adalah buku yang benar viral, yang benar sesuai. Kalau kamu mau nyoba baca buku dan gak tahu mau baca buku apa, aku saranin baca buku ini guys. Please, kalian harus baca buku ini. Ini bakal buka perspektif kita gimana sih kehidupan yang diuji itu dan gimana cara respon kita. Bukunya nggak terlalu tebal, ya sekitar buku sebesar ini deh. Dan aku bakal yakinin kalian kalau kalian bakal cepet ngabisinnya. Karena saking serunya, saking gregetannya kalian ingin meneruskan cerita itu. Dan bagi kalian yang udah baca, boleh komen gimana perasaan kalian setelah ketemu seorang Bahar dan apa pelajaran yang kalian ambil dari buku tersebut. Dan untuk kalian yang belum baca, please kalian harus baca buku ini. And if you find this video helps, I'll see you in the next video. Thank you.